Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumawati, asal sekolah dari SMK Bintang Nusantara School. Saya dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan merangkum tentang ayam boiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging. Ayam boiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging itu adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam boiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayam boiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain. Kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan bertambah atau produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4-5 minggu. Produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Terus ada juga keunggulan ayam boiler, antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Konversi pakan kecil siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (breeding farm) yang memproduksi berbagai jenis strain. Ayam boiler atau ayam ras pedaging ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Zaman dahulu sebelum peternakan ayam pedaging berkembang, boilerlah ayam jantan muda atau yang disebut cockerel yang diakhir dari peternakan. Breedingnya sendiri dimulai sekitar tahun 1916. Boiler berasal dari hasil persilangan jantan bangsa Cornish, ayam kelas Inggris yang mempunyai karakteristik tubuh besar, persentase otot dada yang tinggi, serta ayam Plymouth Rock putih betina. Ayam memiliki karakteristik tulang besar. Daging ayam hasil persilangan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an dan menjadi populer pada 1960. Terus juga ada ciri-ciri ayam boiler, ialah memiliki ukuran badan yang relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, tenang, dan mengalami dewasa kelamin yang lambat. Terus juga ada 8 tips cara merawat ayam boiler agar cepat besar. Itu yang pertama ada, kita harus menyiapkan lahan. Lahan itu adalah sebelum kalian memelihara ayam potong, sebaiknya Anda menyiapkan lahan ataupun kandang yang ideal. Untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, tentu saja kalian harus memelihara ayam potong lebih dari satu, sehingga kalian harus memperhatikan lokasi kandang yang berjauhan dari permukiman karena akan mengganggu penduduk sekitar. Namun Anda juga memastikan kandang memiliki akses transportasi yang baik. Terus yang kedua itu ada pemilihan bibit unggul. Cara merawat ayam boiler agar cepat besar juga dipengaruhi oleh pemilihan bibit. Sebelumnya, bibit yang unggul ditandai dengan bentuk tubuh ayam yang bulat, bergerak dengan lincah, memiliki bulu yang utuh dan tidak cacat. Bagian mata pada ayam berwarna jernih serta memiliki hidung dan anus yang tidak kotor. Terus ada yang ketiga itu pemberian makan sesuai. Itu ayam boiler membutuhkan makanan yang memiliki kandungan protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan juga mineral. Pastikan kalian untuk memilih makanan berkualitas tinggi dan tidak membatasi konsumsi makanannya. Ayam potong tidak sama dengan ayam kampung.
yang bisa dijatah makan pagi dan sore. Ayam potong haruslah bisa makan kapan saja sehingga kalian harus selalu mengisi dan menggantinya. Begitu juga dengan minumannya. Pemberian pakan ayam broiler dibedakan menjadi dua tergantung dari usia dari ayam, yakni tahap starter dan tahap finisher. Tahap starter adalah pemberian pakan untuk ayam berumur 1 atau 20 hari hingga umur 3 minggu dengan komposisi protein 24% kalsium, 1% lemak, 2,5% fosfor, 0,9% dan juga energi sebanyak 3.500 kcal atau kilogram. Terus juga ada komposisi pakan tahap finisher. Dalam cara merawat ayam broiler agar cepat besar adalah dengan pemenuhan nutrisi protein 21%, serat kasar 4,5%, lemak 2,5%, kalsium 1%, fosfor sebanyak 0,9% serta energi yang harus dipenuhi sejumlah 3.400 kcal per kilogram. Terus yang keempat itu ada tipe kandang yang digunakan. Dalam memelihara ayam potong bisa menggunakan kandang liter atau kandang panggung. Kandang panggung membuat ayam lebih bersih karena kotoran langsung jatuh ke tanah. Namun untuk membuat kandang ini membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan jenis kandang yang lainnya. Terus juga ada kandang liter atau kandang lantai. Ini membutuhkan perawatan yang lebih sulit karena setiap kali memasuki masa panen, alas harus diganti dan juga dikeringkan agar semua kotoran yang mengendap itu bersih. Terus yang kelima itu ada sanitasi kandang. Sanitasi kandang atau pembersihan harus dilakukan dengan teratur sebagai pencegahan bibit penyakit berkembang biak. Tahapan sanitasi yang dilakukan dalam cara merawat ayam broiler agar cepat besar adalah mencuci kandang dan menggunakan air hingga bersih dari kotoran. Terus ada juga kalian juga harus melakukan pengapuran pada lantai dan juga dinding yang sudah dibersihkan. Kemudian agar bibit penyakit mati, Anda bisa menyemprotkan formalin. Terus juga pastikan kalian mendiamkan kandang selama kurang lebih 10 hari sebelum kandang digunakan. Hal ini agar siklus hidup pada bakteri mati dengan sempurna saat proses sanitasi dilakukan. Yang keenam itu ada vaksinasi. Tidak hanya membersihkan lingkungan tempat tinggal ayam potong, tubuh dari ayam juga sebaiknya diberikan vaksin. Pemberian vaksin pada ayam potong biasanya diberi 2 kali dalam satu periode pemeliharaan. Vaksin pertama diberikan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Terus dan yang kedua itu dilakukan saat ayam berumur 21 hari. Vaksinasi merupakan cara merawat ayam broiler agar cepat besar yang sangat penting untuk dilakukan. Karena vaksinasi bertujuan untuk melemahkan pertumbuhan bibit penyakit. Vaksinasi juga bisa membunuh bibit penyakit sehingga pertumbuhan ayam broiler tidak terganggu. Jenis vaksin yang biasanya diberikan yaitu ND strain B1, Tetlow, dan ND Lasota. Sebaiknya vaksinasi ini dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan ayam kalian. Dalam menyimpan vaksin, Anda perlu untuk menyimpannya di dalam lemari es dengan suhu 2 hingga 8 derajat dan sebaiknya jangan disimpan pada freezer. Terus yang ketujuh itu ada pengaturan ventilasi udara. Dalam memelihara ayam broiler, ventilasi udara wajib diperhatikan. Sebaiknya kalian membuat ventilasi udara dengan tirai yang bisa ditutup dan dibuka secara menyeluruh. Tirai ditutup pada minggu pertama dan membuka tirai hingga 1/3 bagian pada minggu kedua. Pada minggu ketiga bisa membuka 2/3 bagian dan melepas tirai pada minggu keempat. Namun pembukaan tirai harus memperhatikan kondisi ayam terlebih dahulu. Terus ada juga yang terakhir yaitu yang ke-8, itu ada namanya proses panen.
Ayam broiler bisa dipanen ketika sudah berusia 35 sampai 42 hari. Tergantung dari kondisi ayam sendiri. Ayam harus ditimbang masing-masing individunya. Kalian juga harus menimbang sisa pakan. Terus dalam cara merawat ayam broiler agar cepat besar, kalian juga harus membersihkan kandang setelah masa panen. Pencucian kandang hingga bersih dilakukan juga pada semua peralatan yang digunakan. Dalam memelihara ayam jenis broiler, Anda harus memperhatikan kebersihan kandang maupun tubuh ayam. Hal ini sebagai cara meminimalisir munculnya bibit penyakit karena ayam broiler mudah terserang penyakit. Kalian akan mendapatkan hasil yang berlipat jika melakukan perawatan secara maksimal dengan baik dan juga benar. Jika terjadi masalah, ada baiknya untuk melibatkan ke ahlinya. Dan di sini ada pakan ayam broiler. Pakan ayam broiler itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya ayam selama di peternakan. Nantinya pakan yang dimakan oleh ayam akan diubah menjadi daging. Oleh sebab itu, produktivitas ayam sangat tergantung dengan jenis pakan yang dimakan. Penting bagi peternak namun usahakan agar pakannya bernutrisi tinggi supaya produktivitas ayam menjadi lebih meningkat. Dan di sini juga ada jenis pakan ayam broiler yang bisa diberikan oleh peternak ke ayam. Yang pertama itu ada sorghum. Sorghum itu, untuk mendapatkan sorghum ini sulit karena hanya di daerah tertentu saja yang memilikinya. Sorghum ini sangat bagus untuk kesehatan pencernaan ayam dikarenakan tinggi serat. Ada berbagai macam sebutan untuk sorghum ini, yaitu tojeng, cantrik, dan centel. Terus yang kedua ada pollard. Pollard itu untuk membuat pakan alternatif. Peternak bisa mempertimbangkan jenis pakan satu ini. Jika diberikan pada pabrikan secara terus-menerus akan membuat biaya operasional di dalam kandang menjadi membengkak. Pollard ini berasal dari olahan gandum yang biasa diubah menjadi tepung terigu. Pakan ini disebut juga sebagai dedak gandum. Kandungan yang ada di dalam pollard ini sangat bagus untuk kesehatan ayam broiler yang ada di peternakan karena kaya akan lemak, protein, dan juga tinggi serat. Selain itu, kandungan kalorinya cukup tinggi yang mana bisa menyebabkan ayam akan terus lincah dan juga berenergi setiap hari. Meski kaya akan kandungan yang tinggi, pakan ini tidak bisa diberikan setiap hari ke ayam dikarenakan tidak bagus untuk ayam. Berikanlah pakan ini secara selang-seling dengan jenis pakan ayam broiler lainnya. Terus yang ketiga ada dedak padi. Dedak padi disebut juga dengan bekatul. Jenis pakan ini begitu familiar di kalangan peternak ayam tidak hanya broiler saja, namun juga untuk peternak ayam jenis lainnya seperti kampung, layer, dan lain-lain. Kandungan asam aminonya yang tinggi membuat dedak padi ini memiliki kalori yang cukup tinggi. Tidak hanya kalori saja yang terkandung dalam dedak padi ini, namun juga kaya akan lemak. Ada kelemahan dari dedak padi ini adalah mudah menggumpal dan juga berbau tengik. Pakan yang berbau tengik sudah tidak layak untuk diberikan ke ayam karena kualitasnya sudah menurun. Oleh sebab itu, jika ingin memberikan dedak padi, jangan membeli dalam skala besar, namun dalam jumlah cukup agar tidak mudah berbau tengik jika terlalu lama disimpan di dalam gudang peternakan. Terus yang keempat ada tepung-tepungan. Salah satu jenis pakan ayam broiler yang tepat untuk DOC adalah jenis tepung-tepungan. Teksturnya yang halus akan membuat ayam DOC mudah untuk mencernanya. Ada beberapa jenis tepung yang bisa diberikan ke ayam broiler ini. Misalnya saja adalah tepung tulang. Tepung tulang ini bisa didapatkan di pemotongan ayam atau di pemotongan hewan yang lainnya. Tepung tulang ini kaya akan kalsium dan juga fosfor yang bagus untuk tulang dan sendi ayam. Selain tepung tulang, bisa diberikan tepung ikan. Tepung ini dihasilkan dari olahan ikan yang dikeringkan, kemudian digulung halus menjadi tepung. Yang kelima, itu ada pellet. Pellet adalah jenis pakan yang paling disukai oleh ayam. Pakan jenis pellet ini lebih hemat dan efisien
diberikan kepada ayam karena memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Pelet ini lebih hemat dibandingkan dengan tepung-tepungan sehingga cocok bagi yang menginginkan pakan yang hemat namun nilainya lebih ekonomis. Dan ya tadi itulah rangkuman dari saya tentang mengenai ayam. Dan saya ingin menunjukkan kalian menunjukkan hasil praktek ayam saya dari minggu ke-1 hingga minggu ke-7. Dan inilah dia fotonya. Itulah tadi hasil rangkuman saya, hasil praktek ayam saya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Dan di sini saya sebelum mengakhiri, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.